Selamat datang di channel Cak Man Nganu. Oi, selamat datang di channel Cak Man Nganu. Oi, selamat datang di channel Cak Man Nganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang Yayasan Amalillah lagi ya. Untuk beberapa kali mau cari info ya dulu lah, siapa tahu udah cair. Kepada adem-adem baik berarti udah bisa kuyup diguyur pencairan ya. WK Edwin di kakak malu banget yang cair hujan. Yayasan Amalillah dalam modus penipuan tidak pernah akan cair katanya. Iuran besok pemanggilan pihak bank katanya. Pemanggilan pihak bank dikarenakan pinjaman gak bisa bayar. Iuran 250 juta penuh dulu. Emang ada iuran segitu banyak ya? Ya nggak tahu juga ini. Aneh, gak ada info kok yang ketel pihak kontra. Ya namanya juga grup apa ya ini ya, nggak tahu ini ya sama apa. Tapi ini viral loh. Setelah rekening bisnis bagian kontrakan semakin galon. Ini 21 Maret sampai sekarang itu nggak ada realisasinya. Sekarang udah 2021 ya, nyumbang kagak keluar duit kagak malah ngapain, nah masih kagak sadar apa namanya kalau bukan gelo. Ayo bet. Nah, lingkaran penipu dibanggakan, bet untung gak ada buat lo, gak akan cair, percayalah. Keyakinan apa pada akhirnya Gunawan alias Ubed Satrio akan dikejar dan dikeroyok karena 21 tahun dana tabungan Ayon selalu jadi kulit cetak bataku gak bisa dibagikan. Ya nggak tahu juga ini akan berakhir kapan, kok proses terus ya. Tapi percayalah, ya percaya monggo, nggak percaya juga monggo. Gak mungkin dana mana bisa cair. Alah, anak kemarin sore tahu apa, harus dicuci otak dulu. Emang dikadang-kadang ya denganmu yang gak mungkin bisa cair, harus dirukyah otaknya biar terang dan bisa sadar. Gak mungkin cair, apa saja bisa jadi makin. Maksudnya apa? Sulapan itu gak boleh. Maksudnya apa ini? Anggotanya ini aneh-aneh, pokoknya lucu. Ini udah lebih dari guyonan, saling hujat menghujat, tapi kadang juga lucu. 13 tahun yang lalu saya sudah disuruh buka rak bis hampir semua wilayah Malang Raya setor 1,5 juta. Yang tercantum buku rak bis hanya 500.000, yang 1 juta buat saku data admin dengan alasan saya dapat buku kuning. Ini di zaman ketum Raden Ayon. Nah, ini sampai sekarang infonya nggak ada yang jelas ya guys. Samsudin nah, tidak akan bisa cair katanya. Cair bagi yang buka Wisman, yang gak kontra tapi gak buka Wisman aja gak cair, apalagi kontra. Karena bisnis itu udah dari dulu, masa buka-buka terus, buka aja rekeningnya sampai sekarang nggak ada. Semakin ngakak ya kebodohan. Ya namanya juga di sosial media ya, di jagat maya kayak gitu, antara pro dan kontra itu terus. Nah kalau kita kira-kira udah gak kuat nahan stres buat harus menghibur diri gitu loh, perlu diketahui ala-ala kontra. Untuk yang sendiri sebagai induk owner sekarang dialihkan ke beberapa PT, maka sistemnya sekarang ada CSR sesuai yang disarankan dari pihak pemerintah. Memang ada hubungannya dengan pemerintah? Kalau ada hubungannya dari pemerintah yang jelas itu dimudahkan semuanya, tapi sampai sekarang dana ini dari siapa, dari mana, nggak ada kejelasannya. Seharusnya di-share dong di grup perkembangannya biar yang pro dan kontra tahu, jadi tidak tumpang tindih. Atau jangan-jangan Anda ngapusi
Nah, kalau info itu seputaran untuk orang yang pro saja, padahal ini kan untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kenapa hanya yang pro yang dapat infonya? Nah, kan aneh. Terus harta itu mau dibagi-bagi bareng untuk semua warga negara Indonesia, apa hanya untuk mereka saja? Terus dana apa? Sampai sekarang nggak ada. Yang dibagi hanya berita, info, cuma itu aja gitu. Jadi ini kejelasannya itu, ini uang apa, uang dari mana gitu. Tapi katanya mana, udah berapa lama Bapak ikut Yayasan Amalilang? Tidak mungkin lah aku share ke kamu faktanya. Kamu kan kontra lama itu, kontra nggak tahu. Hanya ternyata kamu juga masih menunggu 20 tahun ya, 21 tahun ya, sampai sekarang nggak ada kejelasan. Sorry ya Ubed, saya bukan termasuk orang yang sesat seperti kamu penipu, kalian tanya orang, jelas-jelas yayasan penipu dan anteknya ya kamu berat. Di sini itu jelas sekali siapa yang ditipu, siapa yang menipu, siapa yang kena tipu, siapa yang masih adem ayem dengan info-info yang nggak ada kejelasannya ya di sini. Nah ini biarlah hanya kami yang dapat buktinya. Bagi yang pro ada aja jalan untuk mendapatkan bukti dan faktanya, tapi nyatanya mana? Cuma sekedar info nggak ada dalilnya, buat apa ya kan? Faktanya itu mana? Dapat pencairan nggak ada, maunya tipu daya, sungguh miris. Dapatnya apa? Sisikannya kasihan sekali dari orang yang sakit hati, kasihan banget. Kontra jangan dimasukkan grup, nanti menebar virus karena ada perbedaan fatal ideologi mental. Maksudnya apa? Ini kan khusus buat yang masih pro. Nah, dulunya kan kontra, itu kan dulunya juga pengurus yang sudah maksudnya bukan mengundurkan diri, maksudnya sudah tidak percaya lagi dengan hanya sekedar info-info tanpa kejelasan. Berapa tahun lagi gitu loh, sekarang sudah 2021 men. Mbok ya jangan goblok akut itu kata cowok-cowok. Ya sekarang 21 tahun, ini mau 22 tahun, sampai kapan? Hanya info, faktanya itu mana? Kok katanya hanya yang pro yang dapat faktanya? Emang ada pencairan dana bagi yang pro? Katanya amalilah untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Tapi kenyataannya mana? Zaman sekarang pengurus hanya mengurusi hanya iuran dan iuran. Dan ya Allah Gusti, sudahlah kalian sadar. Jangan memperdaya orang yang sudah tidak berdaya, men. Ini Ubed, sudah saya katakan, yang percaya semakin yakin, yang tidak percaya semakin tersesat. Yakinnya itu dari mana? Kalau memang itu benar-benar ada, benar-benar cair, semua orang pasti dapat. Ini ya kontra tapi realistis banget ya. Ini pertanyaannya untuk Mulyadi, sudah pernah punya PT belum bos? Minimal tanya bos di PT itu ada aturannya enggak, jangan hanya dengar dan katanya oke bos. Mulutmu jaga, baca sastra loh, memperingatkan orang yang harus dijaga, mulutmu jangan digalakkan. Nah ini kan merasa benar sendiri semuanya, baik yang pro maupun yang kontra merasa benar sendiri. Biarpun yang pro itu belum ada buktinya sekalipun, dia pun merasa benar gitu loh. Tapi kan harusnya kalau pengurus mengurusi itu kan untuk jajaran di bawahnya semuanya, bukan hanya untuk golonganmu saja, bukan hanya untuk yang pro-pro saja, tapi kan semuanya juga andil, semuanya juga ikut sumbangsih dalam, kalau memang itu ada, kalau memang itu nyata, kalau memang itu untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, harusnya pihak negara juga
mempercepat di tengah pandemi seperti ini kalau memang ada dananya. Tapi kenyataannya mana? Sampai sekarang ada covid, ada wabah seperti ini, harusnya butuh dana yang banyak buat kesejahteraan masyarakat Indonesia, tapi nyatanya mana? Nggak ada. Kenyataannya nggak ada. Wali murid kan, oh begitu, sudah bisa dipastikan mereka tidak kuat karena dulu yang sering ke Jakarta mengandalkan iuran, giliran nggak iuran jadi drop, padahal iuran zaman dulu berlebih, kata wali murid KM, sampai habis 900 juta. Nah, itu kejelasannya 900 juta itu habis uangnya sendiri atau yang dijanjikan 900 juta itu. Kalau saya dulu dengarnya setiap pengurus akan dapat 900 juta, itu yang saya pernah dengar dulu. Doni tercuci otak kau sastro, gede budget kau bukti tak ada. Yang tercuci otak itu kamu, dimana otak wali murid. Ini saling lempar umpatan. Kalau yang seperti ini nggak jelas ini infonya. Kalau memang info itu ada, benar ada, diinfokan gitu. Jangan sampai yayasan yang katanya ini yayasan murni untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, jangan dicemari gitu, nggak ada gunanya juga. Memang sih proses itu tidak sesederhana itu ya, kadang rumit, tapi kan harusnya juga ada kejelasan gitu dari pihak terkait, dinas-dinas terkait. Kalau seharusnya itu untuk warga negara Indonesia, harusnya kan juga ikut andil untuk melancarkan prosesnya. Tapi nah ini kita buka dulu. Insya Allah antara hari besok Kamis atau Jumat pihak bank serahkan buku anggota ke koordinator. Anggota yang kemarin sudah selesai, ditambah 18 anggota lagi akan tetapi masih belum tahu namanya. Jadi total semua 300 anggota. Sebentar lagi kita kaya raya, kaya harta. Yang ada di grup ini nggak cocok wajahnya jadi orang miskin, tertanda Said Umar Yasin. Lah, ini nggak cocok jadi orang miskin. Sebetulnya ini hanya untuk yang satu grup, yang untuk yang pro saja, atau untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya kalau memang proses ya oke, proses, semua masih proses, dan proses itu nggak berjalan mulus. Harusnya kan ada pihak-pihak terkait yang ikut andil membantu kelancarannya kalau memang itu untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tapi sampai sekarang mana, dari pihak pemerintah atau dari pihak dinas-dinas di bawah jajaran kepemerintahan, nggak ada. Nah ini kejelasannya mana gitu. Kalau memang itu terrealisasi itu, apakah hanya untuk golongan mereka saja, untuk yang ada di grup itu saja, apa kata Said Yasin ya, tadi itu siapa yang nggak tahu. Nah, atau untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah ini kan harus ada kejelasan dari sini. Maka kita harus bisa menyimpulkan sendiri apakah ini real untuk membantu masyarakat Indonesia atau hanya untuk golongan mereka saja. Ya kita juga nggak tahu yang mereka harapkan itu juga apa, uang dari mana itu juga kita nggak tahu. Jadi ya alam semuanya, semua terserah subscriber, semua terserah viewer ya. Yang kemarin keluar nantangin sekarang sudah basah kuyup karena pencairan ya. Kita lanjut di kemudian hari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.